Dalam 5 tahun terakhir, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat lonjakan signifikan dalam penghentian sementara rekening. Jutaan rekening dorman yang sebelumnya tidak aktif mendadak digunakan untuk aktivitas mencurigakan. Banyak rekening pasif yang sengaja digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan, termasuk korupsi, perdagangan ilegal, hingga penipuan daring. Dorman merupakan rekening yang tidak memiliki transaksi, baik penarikan, penyetoran, maupun transfer dalam periode tertentu yang umumnya 3 hingga 6 bulan. Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dorman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Selain itu, PPATK juga mengungkap bahwa lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial tidak aktif selama lebih dari 3 tahun. Dana sebesar 2,1 triliun rupiah hanya mengendap, sehingga mengindikasikan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Tak hanya dari sisi masyarakat, rekening milik pemerintah daerah pun tak luput dari temuan. Banyak rekening bendahara Pemda yang dibiarkan dorman, yang menyimpan dana besar dan seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penyaluran bansos tadi tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Artinya kan kalau kita lihat penerima bansos itu begitu diterima uang bantuan kan langsung dipakai untuk konsumsi ya. Nah ini kalau kita lihat fenomenanya itu, misalnya uang bansos disampaikan di awal bulan, ya, maka di minggu-minggu pertama itu uang itu sedikit-sedikit keluar antara 10 sampai 50 ribu untuk top up judi online. Nah ini data-data itu yang kita temukan. Lalu kemudian banyak juga rekening dari pemerintah daerah ya, bendahara itu yang dorman juga gitu. Dan nilainya juga cukup besar. Meski PPATK menjamin bahwa saldo tidak hilang selama pembekuan, masyarakat yang jadi korban aturan ini meminta kepada PPATK agar aturannya dikomunikasikan dengan baik. Selain itu, nasabah juga berharap ketentuan pengaktifan kembali rekening mereka bisa lebih mudah dan cepat agar tidak dirugikan sewaktu membutuhkan saldo uang yang mengendap di dalamnya. Sebenarnya gue ada sih, gue ngerasain sendiri. Kalau menurut gue sebenarnya PPATK gue apresiasi juga lah ya, maksudnya baik untuk, setahu gue itu untuk mencegah perjualbelian rekening buat judol sama ya, korupsi gitu-gitu ya. Tapi yang gue sayangin mungkin kurangnya komunikasi sosialisasi ke nasabah gitu. Jadi kayak kemarin gue itu ada rekening falas yang ke blokir dan proses kemarin tuh sekitar 1 minggu harus nunggu dibuka, walaupun sekarang sih udah kebuka lagi gitu. Dan yang gue sayangin lagi, kemarin itu setahu gue itu data yang diambil, data dorman tuh rekening yang gak aktif, itu data per Februari, tapi pemblokiran dilakukan di bulan Mei kalau nggak salah. Jadi kan ada gap tuh. Saya udah tahu dari lama juga gitu, emang ngalamin sendiri gitu punya rekening dorman ya emang harus datang ke cabang gitu untuk verifikasi kembali gitu. Ya emang rekeningnya nggak dipakai nol, tapi giliran butuh mungkin untuk pindah perusahaan atau apa, dimintakan rekening A, data kita udah ada di sana ya diaktifin lagi aja gitu. Jadi Nggak masalah ya? nggak masalah. Pernah ikut pengalaman? Pernah. Ngurusnya berapa lama, Mas? Ngurusnya hari itu juga selesai. Selesai. Iya. Pengamat perbankan Peter Abdullah menyatakan aturan pembekuan rekening dorman ini sudah lama berlaku untuk langkah pencegahan aksi kejahatan di sektor keuangan termasuk pencucian uang. Masyarakat tidak perlu khawatir saldo rekeningnya hilang. Aturan PPATK ini berlaku sejalan dengan prinsip Know Your Customer di industri perbankan, yaitu proses identifikasi dan verifikasi yang dilakukan lembaga keuangan untuk mengenali nasabah mereka. Masyarakat bisa melakukan komplain, bisa melakukan pemberitahuan untuk mengaktifkan kembali rekening mereka dengan ya penjelasan. Ya, ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah sangat kita pahami yang disebut sebagai know your customer ya di dalam konsep perbankan kita. Ya, sebenarnya ada aturan ya dan PPATK memang merujuknya kepada undang-undang. Ya, ada aturan yang memberikan kewenangan bagi PPATK untuk melakukan hal tersebut.
Ini menjadi pelajaran bagi nasabah jasa keuangan. Agar rekeningnya bisa tetap dipakai, maka upayakan adanya transaksi yang sewajarnya di rekening tersebut. Namun perlu sosialisasi dan juga kehati-hatian dari PPATK maupun perbankan dalam mengambil keputusan pembekuan, supaya masyarakat tidak direpotkan ke depannya. Desy Retonang, Muhammad Wahyudi, Jakarta.